warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Evi. Pagi Bu. Sehat Bu Evi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sehat ya. Siap ya nanti melakukan pembelajaran atau observasi kita hari ini. Insya Allah siap. Baik Bu Evi, sebelum kita melaksanakan observasi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Evi hari ini, saya ingin tahu dulu nih, hari ini materi apa sih yang ingin disampaikan Bu Evi? Untuk rencana pembelajaran hari ini, materi yang saya ambil yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang materi kelas 7. Berarti nanti kelas 7 apa? Kelas 7A. Kebetulan ada jadwal saya ada di kelas 7A. Kemudian sekarang observasi di kelas 7A. Tadi materinya tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya ini apa sih yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini? Tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini antara lain yang pertama mendeskripsikan faktor penyebab kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi di Indonesia, kemudian mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia dan menyajikan hasil analisis faktor penyebab kelangkaan dan kebutuhan manusia. Itu antara lain tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Untuk tadi kan sudah disebutkan antara materi dan tujuannya. Nah, sekarang saya juga pengen tahu nih area pengembangan apa sih yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Area pengembangan yang hendak dicapai yang saya rencanakan yaitu yang pertama untuk meningkatkan keaktifan siswa. Nanti di awal pembelajaran saya akan mengajukan pertanyaan tematik supaya anak ini berani untuk berpendapat, untuk menjawab pertanyaan, juga untuk bertanya. Jadi pembelajaran bisa dua arah, tidak hanya dari guru tetapi siswa juga ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian meningkatkan cara berpikir kritis dengan cara memecahkan masalah. Karena rencana metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah metode PBL atau problem based learning. Nanti saya akan menampilkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Anak dipancing atau distimulan ya untuk bisa memecahkan masalah atau mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari penyebabnya, kemudian cara mengatasinya hal tersebut dengan berpikir kritis. Kemudian meningkatkan kreativitas siswa. Yang keempat, meningkatkan KSE atau kolaborasi dengan bekerja kelompok. Jadi rencana yang saya akan lakukan ketika mengerjakan tugas itu bersama kelompok supaya anak bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelompok. Jadi itu nanti ada peningkatannya. Diharapkan keterampilan sosial emosionalnya meningkat dengan bekerja. Terus untuk mencapai bagi area pengembangannya, strategi apa sih yang sudah dipersiapkan oleh PPI untuk kegiatan pembelajaran ini? Strategi yang saya siapkan supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, juga hasilnya bisa memuaskan. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran PBL, program based learning. Karena ilmu sosial itu kan sangat luas, hanya kejadian di masyarakat yang tentunya kita harus tahu dan tahu penyebabnya, kita bisa memberikan solusi dari permasalahan yang itu. Kemudian yang kedua, untuk mendukung pembelajaran PBL itu saya menggunakan LCD dan video pembelajaran supaya anak tidak bosan ketika mengikuti pelajaran. Selain video juga ada artikel nanti yang akan saya tampilkan dan gambar.
supaya anak lebih tertarik, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan selain itu juga saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan PSE. Sesuai dengan, karena setiap anak itu punya keistimewaan masing-masing, punya bakat dan minat masing-masing. Ada yang melihat secara visual, ada yang senang mendengar. Nanti saya akan menampilkan satu berita atau video, dan ada yang suka dengan gerak atau anak-anak yang tipenya kinestetik yang senang bergerak. Jadi saya akan tampilkan gambar-gambar yang nanti akan menyusun seperti puzzle menyusun gambar. Itu juga tadi ada pembentukan kelompok sesuai bakat dan minat tadi oleh siswa. Jadi nanti rencananya saya akan membentuk 3 kelompok, ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Supaya anak lebih nyaman bekerja satu kelompok itu karena sesuai dengan minat dan bakat. Seperti itu. Jadi sudah fokus masing-masing bakat dan minat. Baik Bu Evi, saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa maksimal, bisa siswa dan Bu Evi itu bisa menikmati yang Bu Evi sampaikan dengan baik, kegiatan belajar bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Terima kasih banyak Ibu Evi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Siap, Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat jadi juara putra. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Saya absen dulu ya. Nanti kalian jawab dengan satu kata yang mewakili perasaan kalian saat ini. Ya, jawab dengan penuh semangat. Rika Dwi Cahyani. Jadi Bu. Ini Rika ya. Alhamdulillah. Siti Warahma. Gembira Bu. Naila Restiani Putri. Jadi dari sekian anak yang ada di kelas, alhamdulillah semuanya senang, bahagia, happy, semangat. Dan dengan perasaan kalian, dengan perasaan senang, gembira, semangat ya, bisa mengikuti aktivitas pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat. Sebelum mulai kita masuk materi, untuk ketertiban kita saat nanti pelaksanaan pembelajaran, kita buat ini kesepakatan kelas, ya. Kita buat kesepakatan kelas. Supaya pembelajaran yang akan kita lakukan bisa berjalan tertib, kondusif, sehingga kalian bisa menerima pembelajaran dengan maksimal. Saya berterima nanti kalian tuliskan ya, kesepakatan kelas apa yang ingin kalian terapkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, dari ke-6 poin kesepakatan kelas. Ini sekali lagi saya tanyakan, bisa disepakati? Bisa. Terima kasih. Sebelum nanti masuk ke materi, ya supaya tidak ngantuk, kelihatannya mulai ngantuk nih. Kita tetap semangat ya. Tetap semangat. Tepuk semangat. Tepuk IPS.
ya, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang tujuan. Tentang apa? Pembangunan. Iya, betul Pak Zais. Tentang tujuan pembangunan. Masih ingat ya? Sebelumnya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan. Ini kita akan belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pernahkah kalian melihat atau mengalami antrian gas atau barang kebutuhan lain? Pernah? Ya. Kalau menurut kalian kenapa sampai terjadi antrian panjang seperti itu? Karena barang tersebut langka di pasaran. Ya, karena barang tersebut langka di pasaran. Nah, langka maksudnya apa? Langka. Jarang. Jadi jumlahnya ada, tetapi jarang. Sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya apakah yang berkaitan tentang kelangkaan dalam kebutuhan? Jadi saya jarang. Kalau arti bahasa Jawa langka kan apa? Tidak ada. Kalau ke warung, nah kalau belikan barang di warung langka. Nah, artinya apa kalau Jawa nggak ada? Tapi kalau dalam ekonomi kelangkaan itu apa tadi? Jarang. Atau ada tetapi jumlahnya terbatas. Nah, sebagai manusia, tahukah kamu macam-macam kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi? Ada yang bisa menyebutkan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Makan, minum, sandang, papan. Makan, minum, sandang, papan. Ya, kalian bisa mengategorikan itu kebutuhan apa? Makan, minum berarti pangan, ya. Ya, sandang berarti pakaian, papan berarti tempat tinggal. Itu yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Dasar manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ya, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan faktor penyebab kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mampu menyajikan hasil analisis faktor penyebab kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tentunya dari tujuan itu diharapkan akan memunculkan manfaat ya, manfaat dari pembelajaran hari ini. Manfaat dari pembelajaran hari ini adalah dengan mempelajari materi kelangkaan dan kebutuhan, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam kebutuhan manusia yang dijelaskan faktor yang menyebabkan kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi dan menganalisis faktor penyebab kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, ini motivasi dari ini. Mungkin ada yang bisa membacakan motivasi dari ini. Saya enggak. Siapa yang membacakan? Ya, mungkin Fadli yang suaranya keras. Fadli.
setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ya, tepuk tangan buat adik. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Jadi jangan sia-siakan hari-hari kalian. Ya, belajar tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun kita bisa belajar. Dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ya. Jadi setiap diri itu punya apa? Dia punya keistimewaan masing-masing. Ya. Berbanggalah dengan kelebihan masing-masing. Tunjukkan kelebihan itu, ya, untuk sesuatu hal yang baik. Kemudian asesmen atau penilaian ya, dalam belajar ini ada asesmen sikap. Nanti sikap kalian ini ya, nah dinilai sopan santun. Kemudian asesmen kognitif, yaitu pengetahuan. Yang meliputi pretest dan post-test. Jadi pretest itu di awal, post-test di akhir pembelajaran. Kemudian juga ada asesmen keterampilan. Ya, saya akan bagikan kertas untuk mengerjakan pretest sebelum masuk pada materi. Ya. Untuk mendalami materi kita pada hari ini, coba kalian perhatikan tayangan berikut. Ini ada sebuah artikel ya. Artikel tentang apa? Bisa terbaca? Ya. Situasi pasar antri Bulgaria demi LPG 3 kg. Kalian pernah mengamati di lingkungan sekitar kalian? Jadi pada saat-saat itu ya, antrian gas ini bisa terjadi. Karena tadi situasi apa saja yang kelangkaan bisa terjadi? Bisa apa ya? Stok habis. Ya, karena stok habis atau stok terbatas. Tentang permintaan ini melimpah, gitu ya. Permintaan melimpah. Kemudian ada lagi ini di Kabupaten Kediri, ya. Ini juga warga pesan LPG 3 kg langka. Jadi warga itu ya, berita tentang kelangkaan LPG. Mana tadi yang pertama milenial beli ya, kalau beli itu disebabkan karena kelangkaan terjadi karena permintaan akan gas LPG itu semakin banyak ketika hari raya, ya, hari raya Kelungkang, hari raya Kuningan ya. Sedangkan di daerah Kediri kelangkaan gas LPG itu disebabkan karena permintaan semakin meningkat ketika musim kemarau. Karena warga yang menggunakan gas itu pompa air ya untuk
yang bisa ditampilkan. Kira-kira sudah bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah kalau sudah memahami, berarti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Diskusi kelompok. Sebelum kalian mulai diskusi, kita bagi dulu kelompok ya. Untuk diskusi dibagi 3 kelompok, ada kelompok auditory, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Ya, yang sekiranya tadi suka dengan melihat, ya, melihat atau membaca artikel berarti bisa masuk apa kelompok visual, melihat ya. Kemudian yang senang mendengarkan, jadi ada berita, berita ya. Nah, nanti bisa masuk kelompok auditory. Kemudian nanti yang senang bergerak, senang menyusun puzzle ya, itu nanti bisa masuk kelompok kinestetik ya. Silakan kalian mulai membentuk kelompok ya. Silakan kalian bisa diberikan untuk kelompok supaya lebih mudah nanti kalian dalam berdiskusi. Silakan langsung bentuk kelompok. Saya bagikan soal sudah menerima soal tadi? Sudah ya? Coba kelompok auditory ini coba diperhatikan tayangan berikut. Kelompok auditory mana? Ya. Jadi artikel yang kalian baca. Untuk selanjutnya tugas untuk kelompok kinestetik. Nah, di situ sudah ada gambar-gambar. Ya, sudah ada gambar-gambar. Silakan kalian susun sesuai dengan urutan dan kasih penjelasan. Ya, soalnya saya kasih gambarnya. Silakan mulai bekerja. Diskusi. Oke ya. Ya, coba sebelum kalian presentasi hasil diskusi kelompok, ya kalian bikin dulu. Kita ekspresi ya, supaya otak-otaknya tidak hilang ya, pikirannya lebih rileks. Setelah kalian berpikir, sebenarnya pikiran kalian benar ya. Semuanya berdiri. Silakan masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sejak kapan humanitas melakukan hal yang dilakukan? Sejak 5 April sampai 21 Mei 2024. Maaf jika ada segera sempurna karena yang sempurna hanya satu ayam belum pernah bersama. Yang naik ya, dari bawah kami. Terima kasih untuk audiensnya. Untuk selanjutnya, silakan. Sendirian dan kamu kasih cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok kinesetik. Untuk selanjutnya, silakan kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Aplaus untuk semuanya. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi, ya, apakah ada poin-poin yang kalian bisa ambil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya? Silakan, Ari. Manusia melakukan aktivitas sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Terdapat kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya, yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Ya, terima kasih, Aris. Ya, aplaus buat Aris. Ya. Ini telah menyampaikan poin-poin dari pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan dan kelangkaan, ya, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dari artikel yang kalian baca, kemudian juga kalian lihat, kemudian kalian diskusi, ya, tentunya kalian bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Siapa yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan? Abi? Kesimpulan?
Hakim. Ya. Silakan yang mau menyampaikan. Nah, rasanya bagaimana Nurul? Nah, alhamdulillah. Terus yang lain Bayu? Nah, alhamdulillah senang. Dari sini? Gembira. Gembira. Ya, baca suratnya. Coba dari Nurul sini, perasaannya bagaimana mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Alhamdulillah. Semua bahagia ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya, kalian bisa kalian pahami ya, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Nah, untuk tugas minggu depan atau pertemuan berikutnya, ya, kalian bisa lihat di depan, amati kecelakaan yang terjadi di sekeliling tempat pembelajaran. Ya, itu untuk tugas minggu depan. Jadi sebelum saya akhiri untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita tunggu dulu ya. Selesai. Gabung IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat dulu. Saya juga sehat. Alhamdulillah. Untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan observasi dari observasi yang sudah saya lakukan dengan teman-teman. Kemarin kita sudah melakukan observasi untuk kegiatan pembelajaran makro IPS ini. Menurut Bu Esti, kemarin gimana? Menyenangkan apa tidak? Suasana yang kemarin. Ya, pada awalnya sebelum dilakukan observasi ya ada perasaan apa ya, deg-degan lah gitu. Karena kalau bagi saya di observasi oleh rekan sejarah dalam kegiatan ini baru pertama kali ya, gitu. Jadi ada perasaan deg-degan juga, kan butuh persiapan. Tapi saya deg-degan, terus juga menantang, dan pada akhirnya saat melaksanakan bagi saya ternyata menyenangkan gitu. Mohon maaf, mungkin kita di sini bukan karena kita saling memberi atau pertimbangan bagaimana ya, kita sering aja sama rekan dulu. Mungkin kita nanti akan mendapatkan masukan-masukan positif di antara kita sehingga kita nanti bisa sampaikan juga masukan yang baik seperti apa yang tentunya nanti ke depannya itu kita bisa lebih mempraktikkan pembelajaran yang lebih baik dari kita. Baik dari observasi atau kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Esti lakukan, menurut Bu Esti semuanya itu sudah berjalan. Ya, kalau menurut saya proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah runtut sesuai dengan langkah-langkah yang saya laksanakan. Sudah masuk dan semoga kegiatan yang dilaksanakan. Terus menurut Bu Esti ini ada nggak ini yang ibaratnya dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan masih ada nggak sih yang ibaratnya kurang maksimal atau mungkin kepengen lebih ditingkatkan lagi? Berdasarkan pengalaman kemarin, menurut saya yang belum optimal itu dari manajemen waktu. Ya. Ternyata dari rencana sebelumnya, waktu yang dibutuhkan ternyata harusnya lebih panjang, terutama pada sesi diskusi. Ya, karena setelah anak diberikan waktu untuk berdiskusi, ternyata tidak cukup
Waktu itu saya kasih waktu 15 menit, ternyata lebih dari itu. Nah, sehingga karena keterbatasan waktu itu, ya, untuk menggali ide kemudian gagasan dari aku itu masih kurang. Jadi apa yang disampaikan dari diskusi tadi, menurut saya masih kurang optimal. Selain itu juga karena kemarin kebetulan jam siang dulu, saya agak kesulitan dalam menjaga antusias dan semangat dari siswa. Dan ya, saya berharap nantinya kalau misalkan dilaksanakan dan Pak Ibu mau menjadi saya bisa tetap menjaga mood yang keaktifan dari anak-anak. Yang lain ada lagi yang masih perlu ditingkatkan selain tadi ada waktu ya selama menjaga anak biar tetap lebih semangat. Ada yang lain tidak kira-kira masih perlu ditingkatkan. Mungkin dari variasi media belajar saya rasa masih perlu diperbaiki. Asesmen kalau saya berpikir juga yang kemarin masih terlalu biasa, terlalu biasa. Jadi belum menggunakan cara-cara yang lebih interaktif. Misalkan kalau anak-anak zaman sekarang kan suka menggunakan gadget dalam pembelajaran. Mungkin saya berpikirnya untuk kesempatan berikutnya saya ingin menerapkan asesmen yang lebih interaktif, misalkan dengan menggunakan sisi rapor atau wall Tadi kan ada yang masih kurang kuat ya sama kira-kira langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi akan meningkatkan hal tadi yang disebut. yang pertama mungkin kaitannya dengan waktu. Saya akan lebih menyesuaikan cakupan materi dengan waktu yang atau alokasi waktu yang ada supaya materi yang disampaikan ini bisa diterima oleh kemudian yang kedua untuk menjaga antusias dan semangat siswa saya akan mencari media yang lebih menarik untuk siswa dan speaking yang menarik yang bisa lebih heboh lah biar ada lebih semangat. Misalnya anak-anak kalau belajar itu kan lebih suka daripada dia berpikir seperti itu. Kemudian juga karena ini pelajaran IPS juga, IPS itu cakupannya sangat luas di masyarakat. Nah, saya merencanakan nanti suatu saat ini mengajak anak-anak jadi virtual learning di pembelajaran yang virtual, misalkan mengajak anak ke pasar atau ke agen-agen jualan atau ke minimarket. Nantinya saya berharap anak bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bisa menerapkan langsung ilmu yang dipelajari. Lain rencana yang ingin saya terapkan Jadi itu sungguh sangat baik sekali ya ibaratnya itu nanti dibawa untuk suasana yang lebih menyenangkan lagi. Lalu FP kira-kira waktu kapan nih mau memulai rencana kapan? Ya sekitar kira-kira 2 minggu depan setelah ini masih mau 1 bulan saya insya Allah setelah kita mengulas lah ya tentang belajarnya kemarin, sekarang Bu Evi sudah bisa membuat rumus yang ada di dalam hati Bu Evi tadi masih belum puas pada beberapa hal, nah sekarang sudah diungkapkan. Nah perasaannya sekarang gimana ketika sudah mengungkapkan apa yang ingin dilakukan? saya merasa tertantang saat ini
ternyata masih banyak hal-hal baru yang perlu saya gali, saya pelajari ya, khususnya sebagai seorang guru supaya ketika menyampaikan belajar kepada siswa bisa menerima, kemudian siswa juga senang, biasanya mereka saja tapi juga mereka merasa senang. Jadi dengan perasaan senang akhirnya akan lebih mudah masuk ke pikiran, masuk ke hati. Jadi saya lebih tertantang dan saya ya merasa senang melakukan itu akhirnya. Setelah tahu langkah-langkah yang harus saya motivasi lagi yang lebih memotivasi lagi itu lebih baik. Karena kalau melihat anak zaman sekarang itu sangat berbeda dengan generasi dulu ya. Kalau dulu banyak guru di kerjaan di perintah ya ada tugas yang pasti ini ada yang mengerjakan ini pak. Tapi kalau anak sekarang itu banyak pertanyaan, karena kalau guru tidak mau belajar menggali justru apa terjebak sendiri dalam kelas. Kadang anak pertanyaannya itu di luar nalar kita ya lebih banyak belajar supaya bisa mengikuti emosional. Berarti dari pengamatan yang sudah saya lakukan dari observasi dan kemudian juga saya melihat ini sudah baik melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sudah itu. Terus tadi menurut saya ada beberapa hal yang cukup maksimal juga sudah menyampaikan rencana tindakan dilaksanakan kembali. Nah, semoga dengan kegiatan observasi kali ini kita sama-sama bisa menurunkan apa ya Bu Evi juga mungkin termotivasi, saya juga termotivasi, kita sama-sama diharapkan untuk menurunkan solusi terbaik akan melaksanakan pembelajaran dan bisa melakukan yang terbaik untuk melaksanakan selanjutnya tetap semangat, semoga apa yang dilaksanakan bisa terrealisasi dengan baik, bisa memperoleh hasil yang maksimal dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.